Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Amin. Ya Robbal Alamin. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh dengan drama dan pelajaran hidup. Cerita ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita tentang arti ketulusan dan perjuangan. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, matahari baru muncul di balik pepohonan. Udara desa masih terasa segar, embun menempel di daun-daun pisang di depan rumah kecil yang sudah tampak rapuh. Dari dapur, terdengar suara perempuan muda sedang menanak nasi sambil bersenandung pelan. Dialah Rani, gadis sederhana berusia 20 tahun yang tinggal bersama ibunya di desa kecil di Jawa Tengah. Rambutnya diikat sederhana, bajunya lusuh tapi bersih, dan matanya memancarkan ketulusan yang jarang ditemui. Sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan saat bekerja di luar kota, hidup Rani berubah total. Ia, yang dulu hanya membantu ibunya menyiapkan sayur untuk dijual ke pasar, kini harus menanggung beban sebagai tulang punggung keluarga. Setiap pagi, ia pergi dari satu rumah ke rumah lain untuk mencuci baju, mengepel, atau membantu di warung. Semua dilakukan demi satu hal, agar ibunya bisa tetap berobat. "Ron, kamu udah sarapan, Nak?" Suara ibunya terdengar pelan dari kamar. Rani bergegas menghampiri. "Udah, Bu. Ibu nggak usah khawatir, nanti Rani bawain bubur juga buat ibu ya." Ibunya tersenyum, meski wajahnya tampak pucat. "Kamu tuh selalu mikirin ibu terus. Kamu sendiri, kapan mikirin dirimu?" Rani menggenggam tangan ibunya lembut. "Kalau Rani nggak mikirin ibu, terus siapa lagi? Ibu jangan banyak pikiran ya. Ibu harus sembuh dulu." Setelah itu, Rani berpamitan untuk bekerja ke rumah Bu Lilis, tetangga kaya di ujung desa. Seharian ia mencuci pakaian di belakang rumah. Tangan kecilnya terus bergerak tanpa henti, tapi wajahnya tetap tersenyum. Ia tidak pernah mengeluh. Di tengah panas matahari, ia tetap bekerja dengan penuh semangat. Kadang, kalau capek, ia hanya duduk sebentar di pinggir sumur, meneguk air putih dari botol bekas, lalu kembali melanjutkan kerja. Siang harinya, saat istirahat, Rani duduk di bawah pohon mangga. Di sampingnya ada Wati, teman kecilnya yang sudah lama merantau ke kota dan sedang pulang kampung. "Ron, kamu masih kerja di desa aja?" tanya Wati sambil mengunyah pisang goreng. Rani tertawa kecil. "Iya, Wat, di sini aja deh. Ibu juga masih sakit, jadi Rani nggak bisa jauh-jauh." Wati menatap Rani dengan wajah serius. "Ron, aku baru pulang dari kota loh. Di sana banyak peluang kerja. Kamu tahu nggak, ada rumah besar banget di daerah perumahan elit. Mereka lagi cari pembantu. Gajinya gede banget, gede banget." "Itu berapa?" tanya Rani polos. "Katanya bisa sampai 2,5 juta sebulan. Dikasih tempat tinggal sama makan juga." Rani terdiam. 2,5 juta. Jumlah itu terdengar sangat besar di telinganya. Selama ini, ia paling banyak hanya dapat 100.000 seminggu dari mencuci dan membersihkan rumah orang. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa beli obat ibunya, bahkan menabung sedikit. Tapi hatinya masih ragu. "Tapi aku belum pernah kerja di kota, Wat. Takut nyasar atau ditipu." Wati tertawa. "Ya, gak usah takut. Rumahnya jelas majikannya orang baik kok. Katanya dia CEO perusahaan besar, tapi jarang di rumah karena sibuk kerja. Jadi yang di rumah cuma ibunya sama beberapa pembantu." "CEO itu apa sih?" "Kayak bos besar gitu, Ron. Orang kaya yang punya perusahaan." Rani mengangguk pelan. "Wah, kayaknya aku gak pantas kerja di rumah orang kaya. Aku kan cuma orang desa." "Justru itu, orang kaya biasanya butuh pembantu yang jujur dan rajin. Kamu cocok banget
bujuk Wati. Sepanjang jalan pulang, Rani terus memikirkan tawaran itu. Hatinya bimbang antara meninggalkan ibunya yang sakit atau mencoba peruntungan demi masa depan yang lebih baik. Sore hari, saat duduk di beranda rumah, ia menatap ibunya yang tertidur di dalam. Angin sore berhembus pelan, membawa suara jangkrik dan aroma tanah basah setelah hujan tadi siang. "Ibu," Rani berbisik pelan sambil menatap langit. "Kalau Rani ke kota, ibu sendirian di rumah. Tapi kalau Rani tetap di sini, uang kita makin tipis. Aku harus gimana?" Ya, malamnya ia tak bisa tidur. Pikirannya terus melayang pada ucapan Wati. Di sisi lain, ia takut. Kota baginya adalah dunia lain, ramai, bising, dan penuh orang asing. Tapi ia tahu, harapan satu-satunya hanyalah uang. Uang untuk beli obat, untuk bayar utang warung, untuk biaya hidup esok hari. Keesokan paginya, Rani memberanikan diri bicara pada ibunya. "Bu, kalau misalnya Rani kerja di kota, ibu boleh?" Ibunya langsung menoleh. Wajahnya kaget. "Kerja di kota? Kamu mau ninggalin ibu sendirian?" Rani menunduk. "Bukan ninggalin, Bu. Rani cuma mau nyoba cari rejeki yang lebih besar, biar ibu bisa berobat ke rumah sakit yang lebih bagus. Rani janji tiap bulan kirim uang." Ibunya terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. "Kamu yakin?" "Nak, kota itu keras. Orang-orangnya beda. Ibu takut kamu susah di sana." Rani tersenyum lembut. "Ibu lupa ya? Dulu ayah juga merantau demi kita. Sekarang giliran Rani yang gantiin ayah. Ibu gak usah khawatir. Rani bakal hati-hati." Beberapa hari kemudian, Wati membantu Rani menyiapkan berkas lamaran. Hanya bermodalkan surat rekomendasi dari kepala desa dan fotokopi KTP, Rani berangkat ke kota menggunakan bus malam. Sebelum berangkat, ia mencium tangan ibunya sambil menahan tangis. "Ibu doain ya, Bu. Semoga Rani bisa dapat kerja dan cepat pulang bawa kabar baik." Ibunya mengusap kepala Rani. "Ibu selalu doain kamu, Nak. Ingat, jaga diri. Jangan gampang percaya sama orang. Kalau ada apa-apa, pulang aja." Bus malam itu melaju perlahan meninggalkan terminal desa. Dari jendela, Rani melihat lampu-lampu jalan yang makin menjauh. Dadanya sesak, tapi juga ada semangat baru yang tumbuh di dalam hatinya. Perjalanan ke kota memakan waktu lebih dari 6 jam. Begitu turun dari bus, Rani tertegun. Bangunan tinggi, kendaraan berlalu lalang, dan suara klakson membuatnya kagum sekaligus takut. Ini pertama kalinya ia menginjakkan kaki di kota besar. Untungnya, Wati menjemput di terminal. "Selamat datang di kota, Nona Desa," candanya. Rani tertawa malu. "Aku bingung harus lihat kemana dulu, Wat. Banyak banget orangnya." Wati menepuk bahunya. "Santai aja. Nanti kamu juga biasa. Yuk, aku antar ke rumah tempat kamu mau kerja." Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit naik angkot, mereka sampai di depan sebuah rumah besar berpagar tinggi. Dindingnya berwarna putih bersih, halaman luas, dan di depan ada taman rapi dengan air mancur kecil. Rani menatap kagum. Rumahnya kayak istana. Wat, ya iyalah, yang punya CEO perusahaan besar. Namanya Bu Nadine. Mereka disambut oleh seorang wanita setengah baya bernama Bu Mina, kepala pembantu di rumah itu. Wajahnya ramah tapi tegas. "Kamu Rani ya?" katanya. "Dari desa." "Baik, nanti kamu bantu bersih-bersih dan jagain rumah bagian belakang. Majikan kita jarang di rumah, jadi gak usah takut." Rani mengangguk cepat. "Iya, Bu." Rani siap kerja apa aja. Sebelum masuk, Rani sempat menatap rumah itu sekali lagi. Besar, tapi sepi. Ia merasa ada suasana aneh, tenang, tapi juga dingin. Seperti rumah yang menyimpan banyak cerita. Tapi ia mencoba berpikir positif. Ia datang dengan niat baik, bukan untuk mencari masalah. Malamnya, di kamar kecil di pojok dapur tempat ia tidur,
Rani membuka dompetnya. Di dalamnya ada foto ibunya yang sedang tersenyum. Ia menatap foto itu lama, lalu berkata pelan, "Aku bakal kerja sungguh-sungguh, Bu. Aku pengen ibu sembuh. Pengen kita bisa makan enak bareng lagi." Hembusan angin dari jendela kecil membuat tirainya bergoyang pelan. Rani memejamkan mata, mencoba menenangkan diri di tempat asing itu. Ia tidak tahu, di lantai atas rumah besar itu, ada seorang wanita tua yang terbaring koma selama 1 tahun ibu dari sang majikan, Bu Nadine. Dan tanpa disadari, niat baik Rani untuk mencari rezeki halal akan menjadi awal dari kisah besar yang mengubah hidup banyak orang. Namun malam itu, Rani hanya tahu satu hal. Ia sudah melangkah dan tidak akan menoleh lagi ke belakang. Karena di balik ketakutannya, ada harapan besar yang membuatnya kuat. Ia percaya, kalau niatnya baik, Tuhan pasti akan bantu jalannya. Dan siapa sangka, langkah kecil seorang gadis desa yang hanya ingin jadi pembantu, ternyata adalah awal dari sebuah keajaiban besar yang belum pernah terjadi di rumah itu. Hari pertama Rani resmi bekerja di rumah itu, perasaannya campur aduk antara kagum dan takut. Pagi itu, udara kota terasa lebih dingin dari biasanya. Entah karena ia masih belum terbiasa, atau memang hawa rumah besar itu berbeda. Begitu gerbang besi terbuka, Rani langsung tertegun. Halamannya begitu luas. Ada air mancur kecil di tengah taman. Bunga-bunga tertata rapi, dan dinding rumah berwarna putih keperakan yang berkilau disinari matahari. Rumah itu tampak seperti istana dari sinetron indah, tapi dingin. Besar, tapi terasa kosong. Rani melangkah pelan melewati taman, sambil membawa tas kecil berisi pakaian dan beberapa barang pribadinya. Di teras depan, Bu Minah, pembantu senior di rumah itu, sudah menunggunya. Perempuan paruh baya itu mengenakan seragam rapi dan senyum ramah. Tapi di balik matanya, tersirat sesuatu yang sulit dijelaskan, mungkin kelelahan, atau mungkin kesedihan yang tidak diucapkan. "Kamu Rani?" "Ya," tanya Bu Minah sambil menatapnya dari atas sampai bawah. "Iya Bu, saya yang dari desa, dikenalin sama Mbak Wati," jawab Rani sopan. "Ya udah, masuk aja. Nanti aku tunjukin kamarmu dan tugas-tugasnya." Begitu melangkah ke dalam, Rani seperti masuk ke dunia lain. Lantai marmer berkilau, langit-langit tinggi dengan lampu gantung besar, dan aroma wangi bunga melati samar-samar tercium di udara. Tapi anehnya, meski rumah itu begitu megah, suasananya sunyi. Tidak ada suara tawa, tidak ada percakapan, hanya terdengar suara langkah Rani dan Bu Minah yang menggema di ruangan besar itu. "Rumahnya kok sepi banget ya Bu?" tanya Rani dengan suara pelan. Bu Minah menoleh sebentar, lalu menjawab, "Majikan kita jarang pulang. Bos cewek, Bu Nadine, lagi urus perusahaan. Ibunya sudah setahun koma di kamar atas." Rani langsung berhenti melangkah. "Koma? Udah setahun?" "Iya," jawab Bu Minah lirih. "Dulu katanya kecelakaan. Sejak itu, Bu Nadine berubah. Dulu orangnya ramah banget, suka bercanda sama kita. Tapi sejak kejadian itu, dia jadi dingin, sibuk kerja terus. Kadang pulang cuma buat lihat ibunya sebentar, terus pergi lagi." Rani mengangguk pelan. Ia bisa merasakan suasana aneh di rumah itu. Seperti ada duka yang menggantung di udara. Ia tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang masih hidup, tapi tak bisa diajak bicara. Hanya membayangkannya saja sudah membuat dadanya sesak. Setelah diberitahu tugas-tugasnya, Rani mulai bekerja. Ia membersihkan ruang tamu, menyapu halaman, dan membantu di dapur bersama pembantu lain bernama Sinta. Sinta lebih muda darinya, tapi sudah bekerja di sana selama 2 tahun. "Jangan kaget ya Ron," kata Sinta sambil mengelap meja. "Rumah ini memang besar, tapi suasananya kadang bikin merinding." Rani menatapnya penasaran.
Merinding kenapa, Sin? Sinta menunduk. Suaranya menurun. Kadang malam-malam suka kedengeran suara aneh dari lantai 2. Padahal cuma ada ibu majikan yang koma di sana. Suara aneh gimana? Kayak suara orang bisik-bisik atau nangis pelan. Pernah aku denger kayak orang manggil nama Nadine gitu. Tapi pas dicek, nggak ada siapa-siapa. Rani menggigil pelan. Mungkin angin kali. Sinta menatapnya serius. Semoga aja. Hari demi hari berlalu. Rani mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Pagi membersihkan taman, siang bantu di dapur, sore menyetrika baju. Tapi ada satu hal yang selalu membuatnya tidak tenang. Kamar di lantai 2 itu, kamar tempat ibu Bu Nadine dirawat, letaknya di ujung koridor, pintunya selalu tertutup. Tapi setiap kali Rani lewat, ia merasakan hawa dingin menembus kulitnya. Kadang tercium aroma melati, kadang aroma obat-obatan yang tajam. Suatu sore, saat sedang menjemur pakaian di halaman belakang, Rani melihat seseorang berdiri di balkon lantai 2. Sosok wanita berambut panjang, mengenakan gaun putih, sedang menatap ke bawah. Rani kaget dan langsung memicingkan mata. Tapi saat dilihat lagi, sosok itu sudah menghilang. Ia langsung masuk ke dapur dengan wajah pucat. Kenapa, Ron? Ron, kok pucat gitu? Tanya Sinta. Rani berusaha tersenyum. Nggak apa-apa, cuma panas kali. Padahal dalam hatinya berdebar kencang. Ia tahu yang ia lihat tadi bukan hal biasa. Tapi ia memilih diam. Ia tidak mau dikira aneh di tempat kerja baru. Malam harinya, setelah semua pekerjaan selesai dan rumah mulai sunyi, Rani duduk di tempat tidurnya sambil memeluk bantal. Kamar tidurnya kecil, hanya cukup untuk ranjang besi dan lemari. Dari jendela kecil, ia bisa melihat sedikit cahaya dari lantai atas. Cahaya dari kamar ibu Bu Nadine. Ia berusaha menenangkan diri. Tapi suara langkah kaki dari atas terdengar samar. Tok. Tok, tok. Langkah itu pelan tapi teratur. Seperti seseorang sedang berjalan di koridor. Rani menahan napas. Ia mencoba berpikir, logis mungkin Bu Minah atau Sinta yang sedang periksa ruangan. Tapi saat jam dinding menunjukkan pukul 11 malam, suara itu masih terdengar. Rani menarik selimutnya sampai ke leher. Memejamkan mata rapat-rapat. Tapi di tengah keheningan, suara lain muncul. Suara lembut, hampir seperti bisikan. Nah, Daina. Rani langsung membuka mata. Jantungnya berdegup cepat. Ia yakin suara itu berasal dari lantai atas. Ia menatap ke arah jendela, tapi tidak ada apa-apa di luar. Hanya cahaya samar dari kamar atas yang masih menyala. Keesokan paginya, Rani menceritakan kejadian itu pada Bu Minah. Tapi wanita itu hanya menghela napas. Udah biasa, Ron. Kadang suara itu muncul kalau ibu majikan lagi nggak stabil. Katanya dokter bilang, refleks tubuh manusia yang koma bisa muncul tiba-tiba. Tapi ya, siapa yang tahu? Rani mengangguk pelan. Ia mencoba menerima penjelasan itu, meski dalam hati masih merasa aneh. Hari-hari berikutnya, rasa penasaran Rani makin besar. Ia ingin tahu seperti apa sosok ibu dari Bu Nadine itu. Tapi kamar di lantai 2 selalu tertutup. Dan hanya Bu Minah yang boleh masuk untuk membersihkan atau mengecek alat medis. Setiap kali Rani melewati tangga, matanya selalu tertuju ke arah pintu itu, seperti ada sesuatu yang memanggil. Sore itu, Bu Minah pergi ke pasar bersama Sinta. Rani ditinggal sendirian di rumah untuk menjaga halaman dan memastikan semua pintu terkunci. Awalnya semua terasa biasa saja, sampai tiba-tiba lampu di ruang tamu berkedip-kedip dan listrik padam. Rumah besar itu langsung gelap. Rani panik. Tapi ia ingat lilin di dapur. Ia menyalakan satu lilin kecil dan berjalan perlahan ke arah ruang tengah. Angin berembus lembut dari arah tangga. Lilin di tangannya bergoyang-goyang.
Rani melirik ke atas. Dan entah kenapa, langkah kakinya bergerak sendiri menaiki tangga itu. Setiap anak tangga terasa berat, seperti ada yang menahan. Begitu sampai di lantai 2, ia melihat pintu kamar itu sedikit terbuka. Dari celah pintu, terlihat cahaya redup lampu tidur dan suara alat medis yang berbunyi pelan. Rani berdiri di depan pintu. Jantungnya berdebar kencang. "Permisi, Bu," katanya pelan. Meski tahu orang di dalam tak mungkin menjawab, ia mendorong pintu perlahan. Udara di dalam ruangan terasa berbeda dingin, tapi juga tenang. Di tengah kamar, seorang wanita paruh-baya berbaring dengan wajah pucat, tapi masih tampak cantik dan lembut. Selang infus menempel di tangannya, dan alat oksigen membantu pernapasannya. Rani mendekat pelan. Ada sesuatu di wajah wanita itu yang membuat hatinya bergetar. Mungkin karena wajahnya terlihat damai, atau mungkin karena entah kenapa, Rani merasa seperti pernah mengenalnya. Ia menarik kursi kecil dan duduk di samping ranjang. "Bu, semoga Ibu cepat sembuh ya," ucap Rani pelan. "Saya cuma pembantu baru di sini. Nggak tahu kenapa, tapi saya pengen lihat Ibu dari dekat." Tangan Rani menyentuh tangan wanita itu dengan lembut. Kulitnya dingin, tapi lembut. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Jari wanita itu bergerak sedikit, sangat pelan, tapi terasa nyata. Rani langsung menarik tangannya kaget. "Astaga, tadi gerak," gumamnya. Ia menatap wajah wanita itu, tapi matanya masih tertutup rapat. Rani berpikir mungkin itu cuma refleks tubuh, seperti kata Bu Minah. Namun sebelum ia berdiri, tiba-tiba terdengar suara pelan, seperti bisikan yang sama dengan malam sebelumnya. "Nah, Daina." Rani membeku di tempat. Kali ini suara itu jelas, datang dari bibir wanita yang berbaring di ranjang. Ia menatap wajah itu, tubuhnya gemetar. "Ibu? Ibu ngomong." Tidak ada jawaban, hanya bunyi alat medis yang stabil. Tapi air mata tiba-tiba menetes dari sudut mata wanita itu, mengalir perlahan ke pipinya. Rani langsung panik. Ia ingin memanggil Bu Minah, tapi tidak ada siapa-siapa di rumah. Akhirnya ia mengambil tisu, menghapus air mata itu, lalu berkata dengan suara bergetar, "Tenang ya, Bu. Ibu pasti sembuh. Saya doain." Setiap hari, setelah beberapa saat, Rani menatap wajah wanita itu sekali lagi sebelum keluar dari kamar. Tapi sebelum menutup pintu, ia berbisik, "Saya janji bakal jaga Ibu, walau cuma pembantu." Malam itu, Rani tidak bisa tidur. Suara dan air mata wanita di kamar atas terus terbayang di kepalanya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebetulan. Sejak malam itu juga, ia mulai rutin naik ke lantai 2 setiap malam. Sekadar duduk sebentar di kursi samping ranjang sambil berdoa dalam hati. Ia tidak tahu apakah itu benar atau hanya perasaannya. Tapi setiap kali ia berdoa, wajah wanita itu terlihat sedikit lebih tenang. Hari-hari berikutnya, suasana rumah perlahan berubah. Rani merasa semakin dekat dengan ibu di kamar atas itu. Kadang, saat ia menyapu halaman, aroma melati samar tercium. Seolah-olah seseorang sedang mengawasinya dengan lembut. Ia tidak takut lagi. Ia justru merasa damai. Tapi di balik ketenangan itu, tanpa Rani sadari, dari balik jendela kamar di lantai 2, mata seseorang mengintip diam-diam. Seorang wanita muda dengan wajah tegas dan tatapan dingin. Dialah Nadine, sang majikan yang baru saja pulang dari luar negeri untuk urusan bisnis. Ia melihat Rani duduk di taman sambil menatap ke arah kamar ibunya. Dan dalam hatinya muncul rasa penasaran bercampur curiga. Sementara itu, di dalam kamar kecilnya, Rani masih belum bisa menghapus bayangan tangan yang sempat bergerak malam itu. Ia tahu, apapun yang terjadi di rumah ini tidak akan sesederhana yang ia bayangkan. Dan tanpa sadar, langkah kecilnya menuju kamar di lantai 2 malam itu akan mengubah segalanya, bukan?
hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarga besar yang rumahnya kini ia jaga dengan penuh rasa ingin tahu dan niat tulus. Dan malam itu, sebelum ia tertidur, ia menatap foto ibunya di dompet, lalu berbisik pelan, "Bu, kayaknya Tuhan udah siapin sesuatu di sini buat Rani." Tapi Rani belum tahu apa. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir pelan, menembus celah jendela, membuat gorden putih di kamar kecil Rani berkibar lembut. Setelah kejadian semalam, pikirannya tak tenang. Bayangan tentang jari ibu CO yang bergerak terus terulang di kepalanya. "Masa aku cuma halus sih?" gumamnya sambil menarik selimut. Tapi entah kenapa, hatinya merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ada rasa iba, tapi juga ada rasa hangat aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasa seperti dipanggil, seperti ada yang ingin disampaikan oleh wanita yang tak sadarkan diri itu. Keesokan paginya, Rani bangun lebih awal. Ia membantu Bu Minah memasak di dapur. Sambil memotong sayur, pikirannya melayang-layang. "Bu, tadi malam aku masih kepikiran soal tangan ibu yang di kamar atas itu," katanya hati-hati. Bu Minah yang sedang menumis hanya melirik sebentar. "Rani, kamu baru seminggu di sini. Jangan pikir yang aneh-aneh. Ibu itu memang begitu. Udah lama koma. Dokter udah bilang belum ada tanda apa-apa. Kamu jangan kebanyakan mikir." "Tapi Bu, waktu itu aku benar-benar lihat tangannya gerak sedikit," Rani menegaskan. Suaranya mulai ragu. "Angin kali atau perasaanmu aja?" "Sudahlah, jangan bikin suasana rumah ini tambah aneh," jawab Bu Minah cepat, seperti tidak mau membahas lebih jauh. Rani hanya diam, tapi dalam hatinya, ia tahu apa yang ia lihat semalam bukan ilusi. Ada sesuatu di sana. Ada kehidupan yang belum padam. Hari itu, ia tetap bekerja seperti biasa. Menyapu halaman luas, mengepel lantai marmer yang licin, dan mencuci baju di belakang rumah. Namun setiap kali ia melihat ke arah lantai 2, dadanya berdebar. Seolah ruangan itu punya magnet yang terus menarik perhatiannya. Sore hari, Bu Nadine, sang CEO, datang. Mobil hitam mewah berhenti di depan rumah. Semua pembantu segera menunduk dan menyiapkan minuman. Nadine turun dengan wajah lelah, rapi tapi dingin. Wajahnya cantik, tapi matanya kosong. Seolah setiap senyum sudah lama hilang dari hidupnya. "Bu Minah, semuanya baik-baik aja kan?" tanyanya tanpa banyak basa-basi. "Baik Bu, semua terurus." "Bagus, aku cuma mau lihat Mama sebentar," katanya singkat, lalu langsung menaiki tangga. Rani memperhatikan dari jauh. Dari raut wajahnya, Nadine seperti menyimpan beban berat. Ia masuk ke kamar ibunya tanpa banyak bicara. Hanya duduk beberapa menit, lalu keluar lagi. Rani sempat memperhatikan dari sela tangga. Nadine menyeka air matanya sepat-sepat sebelum turun. Saat itu, Rani merasakan iba yang dalam. Ia tahu, di balik sikap dingin itu, ada seseorang yang rapuh dan kesepian. Malam harinya, Rani kembali gelisah. Saat jam menunjukkan pukul 11, listrik tiba-tiba berkedip, lalu mati. "Aduh, kok mati lampu lagi?" gumamnya. Ia mengambil senter kecil dan berjalan pelan ke arah dapur, berniat mencari lilin. Namun, di tengah langkahnya, terdengar suara samar dari atas. Suara yang sama seperti sebelumnya. Suara lembut, lirih, seperti seseorang mencoba memanggil. "Oh!" Rani berhenti seketika. Nafasnya tercekat. Suara itu lagi, bisiknya pelan. Ia ragu sejenak, tapi rasa penasarannya kembali mengalahkan rasa takut. Dengan langkah perlahan, ia naik tangga satu persatu. Tangga itu berderit pelan, menambah tegang suasana malam. Sampai di depan kamar, pintunya setengah terbuka. Dari celah kecil itu, cahaya lampu medis masih menyala redup, menyorot wajah pucat wanita tua yang masih terbaring di tempat tidur. Rani masuk perlahan,
menatap sekeliling. Tak ada siapa-siapa selain suara detak mesin alat medis yang pelan tapi teratur. Ia mendekat, duduk di kursi kecil di samping tempat tidur. "Bu, ini Rani. Maaf kalau Rani ganggu. Rani cuma mau bantu beresin selimut," ucapnya pelan. Tangannya gemetar saat merapikan lipatan kain di dada wanita itu. Tapi saat ia menyentuh tangan sang ibu lagi, tubuhnya langsung kaku. Tangan itu bergerak, kali ini lebih jelas. Jari-jarinya menggenggam pelan ujung jemari Rani. Rani langsung terkejut dan hampir berteriak, tapi ia menahan diri. Nafasnya tersengal, jantungnya berdebar keras. "Bu, ibu sadar," ucapnya setengah berbisik, tapi penuh harap. Tak ada respon selain genggaman halus itu yang perlahan mengendur. Rani duduk diam beberapa menit, menatap wajah wanita tua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa bulu kuduknya berdiri, tapi entah kenapa tidak takut. Yang ia rasakan justru kasihan. Ia memegang tangan itu erat-erat. Kalau ibu bisa dengar, Rani cuma mau bilang, semoga ibu cepat sembuh. Pasti banyak yang kangen sama ibu, termasuk Bu Nadine, katanya dengan nada tulus. Ia tak sadar, air matanya menetes dan jatuh di punggung tangan wanita itu. Beberapa detik kemudian, tubuh wanita itu bergerak pelan, matanya masih tertutup. Tapi ada sedikit kedutan di kelopak. Rani terperanjat. "Ya Allah, Nam Ramanti," gumamnya sambil menutup mulut. Ia langsung berdiri, menatap alat medis yang masih normal. Tak berani berteriak. Ia hanya berlutut dan membaca doa lirih, berharap itu bukan hal yang salah. Keesokan paginya, Rani tidak bisa menahan diri. Ia menceritakan semuanya ke Bu Minah. Tapi seperti sebelumnya, Bu Minah hanya menghela napas. "Rani, aku udah bilang jangan ke kamar itu malam-malam. Itu ruang pribadi. Nanti kalau Bu Nadine tahu kamu masuk tanpa izin, bisa bahaya." Tapi Bu, tangan ibu itu gerak. Aku yakin, bahkan matanya hampir kebuka. "Sudahlah Ron, kamu itu masih baru di sini. Jangan cari masalah," jawab Bu Minah tegas. Nada suaranya kali ini membuat Rani terdiam. Namun, sejak malam itu, Rani tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan tangan wanita itu yang menggenggam jemarinya muncul kembali. Ada rasa hangat, seperti hubungan batin aneh yang mengikat mereka berdua. Esoknya, saat bekerja, Rani mulai rajin menengok kamar itu. Diam-diam siang hari, ia membersihkan lantai, mengganti air di vas bunga, dan memastikan ruangan selalu bersih. "Kalau aku nggak bisa bantu banyak, setidaknya ibu ini nggak tidur di kamar yang berdebu," pikirnya sambil tersenyum kecil. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Saat Rani sedang menyapu di depan kamar, ia mendengar suara seperti bisikan dari dalam. Seketika, sapunya terlepas dari tangan. Ia menatap pintu kamar itu dengan wajah pucat. "Apa barusan namaku?" bisiknya. Ia menelan ludah, lalu mengetuk pelan pintu. "Bu, ibu panggil Rani?" Tak ada jawaban, tapi dari dalam terdengar bunyi pelan seperti kain bergesek. Dengan hati-hati, ia masuk. Wanita tua itu masih terbaring. Tapi kali ini, posisi tangannya berubah sedikit. Rani menatapnya dengan takjub. "Ibu, Rani di sini, Bu," katanya lembut. Ia kembali duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangan wanita itu, dan mulai membacakan doa seperti malam sebelumnya. Seiring doa mengalun, wajah Rani terlihat tenang. Ia bahkan tidak sadar bahwa tangannya kembali digenggam. Tapi kali ini, genggaman itu lebih kuat. Mata wanita itu sedikit terbuka. Hanya sekelebat, tapi cukup untuk membuat Rani menahan napas. "Ya Allah, ibu sadar," bisiknya. Namun sesaat kemudian, mata itu tertutup lagi, dan semua kembali seperti semula. Sore harinya, saat Bu Nadine datang lagi,
Rani memberanikan diri mendekat. "Permisi, Bu," katanya sopan. Nadine berhenti di tangga dan menatapnya dengan wajah dingin. "Ada apa?" Rani ragu sejenak, lalu bicara dengan jujur. "Bu, saya lihat tangan ibu-ibu sempat bergerak. Mungkin beliau mulai sadar." Wajah Nadine seketika berubah, antara kaget dan tak percaya. "Kamu bilang apa?" "Saya lihat sendiri, Bu. Beberapa kali, bahkan matanya sempat kebuka sedikit." Nadine diam lama, lalu menarik napas panjang. "Kamu tahu, dokter udah bilang apa?" "Mereka bilang, Mama gak akan sadar lagi. Jadi jangan ngarang cerita yang gak perlu," katanya tegas. Lalu berlalu begitu saja. Rani hanya menunduk, merasa bersalah, tapi juga sedih. Ia tahu, Nadine tidak sepenuhnya marah, tapi kecewa. Mungkin karena ia tak ingin lagi berharap sesuatu yang menurut dokter sudah mustahil. Tapi di hati Rani, ada keyakinan yang tidak bisa ia tolak. Ia yakin, wanita itu masih berjuang. Malam berikutnya, Rani kembali duduk di kamar itu. Seperti biasanya, ia memegang tangan ibu CO itu, membaca doa dengan penuh harap. "Kalau ibu masih bisa dengar, tolong jangan nyerah. Masih banyak orang yang sayang sama ibu," bisiknya lembut. Di luar kamar, bulan menggantung redup di langit. Cahayanya menembus jendela besar dan menyinari wajah wanita yang masih terlelap. Namun, kali ini, di ujung bibir wanita itu terlihat sedikit gerakan, seperti senyuman halus yang muncul sesaat. Rani tidak sadar, tapi malam itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah hidup mereka semua. Hari itu, suasana rumah besar itu terasa lebih tegang dari biasanya. Sejak pagi, Rani sudah merasa gugup karena Bu Nadine dikabarkan akan datang lebih awal dari biasanya. Biasanya wanita itu baru tiba malam hari, setelah pulang dari kantor pusat perusahaannya yang berada di tengah kota Jakarta. Tapi kali ini, mobil hitam mewah itu berhenti di depan rumah pukul 9 pagi. Dari balik jendela dapur, Rani sempat melihatnya turun dengan langkah cepat dan wajah yang tampak lebih keras dari biasanya. Ia menatap sekilas ke arah halaman rumah yang bersih, lalu melangkah masuk tanpa banyak bicara. Rani yang sedang menyapu lorong dalam rumah langsung berhenti dan menunduk hormat ketika Nadine lewat. "Selamat pagi, Bu," ucapnya sopan. Tapi Nadine hanya mengangguk singkat tanpa menatapnya. Aura dingin yang dibawanya seakan mengisi seluruh ruangan. Sepatu hak tingginya berbunyi keras di lantai marmer, menandakan langkah tegas dan berwibawa. Tak lama setelah itu, suara Nadine terdengar memanggil dari ruang tengah. "Bu Minah, tolong kesini sebentar." Bu Minah yang sedang menata bunga langsung menghampiri. "Iya, Bu. Ada apa? Siapa yang bersihin kamar Mama kemarin? Aku lihat posisi selimut dan vas bunganya beda dari biasanya," tanya Nadine dengan nada curiga. Bu Minah langsung melirik ke arah Rani, yang saat itu berdiri kaku di sudut ruangan. "Itu, Bu, Rani yang baru. Dia cuma niat bantu bersihin," jawabnya hati-hati. Tatapan Nadine langsung mengarah tajam ke Rani. "Kamu?" Rani menelan ludah, lalu menjawab pelan. "Iya, Bu, saya cuma beresin sedikit, takut kamarnya kotor. Saya juga ganti air bunganya. Soalnya udah bau." "Dengar ya," ucap Nadine dengan suara datar namun menusuk. "Jangan pernah masuk kamar Mama tanpa izin saya. Itu area pribadi. Kalau kamu ulangi lagi, kamu gak usah kerja di sini." Nada suaranya tenang, tapi tajam seperti pisau. Rani langsung menunduk dalam. "Maaf, Bu. Saya cuma khawatir kamarnya pengap. Saya gak bermaksud apa-apa." Namun, Nadine tidak tertarik mendengar alasan. "Saya bayar kamu buat kerja, bukan buat sok jadi perawat atau orang suci yang merasa bisa bantu Mama sembuh," ujarnya sinis. Kata-kata itu menampar hati Rani. Ia menggigit bibirnya sendiri agar tak menangis di depan wanita itu. Dalam hatinya, ia hanya berdoa
supaya kesabarannya tidak habis. Ia tahu Nadine bukan orang jahat. Mungkin hanya terlalu lelah dan kehilangan harapan. Setelah setahun melihat ibunya tak juga sadar, tapi tetap saja kata-kata itu menyakitkan. Setelah Nadine berlalu ke ruang kerja, Rani berdiri mematung di tempat. Buminah mendekatinya pelan, menepuk bahunya. Sabar ya Ron, memang Bu Nadine itu begitu orangnya, tapi hatinya baik, cuma tertutup. Rani mengangguk pelan, meski air matanya hampir jatuh. Saya cuma pengen bantu Bu, soalnya waktu saya doa di kamar itu, rasanya aneh, badan ibu itu hangat. Padahal biasanya orang koma dingin kan? Buminah terdiam sejenak. Kamu jangan ngomong aneh-aneh, nanti dikira kamu cari perhatian. Tapi kalau kamu merasa begitu, mungkin itu pertanda baik. Tapi tetap hati-hati ya, jangan sampai Bu Nadine tahu kamu naik lagi ke sana. Rani hanya mengangguk, tapi dalam hati ia tahu ia tidak akan berhenti begitu saja. Malam harinya, setelah semua penghuni rumah tidur dan lampu-lampu sebagian dimatikan, Rani duduk di kamarnya sambil memandangi senter kecil yang ia simpan di meja. Ia teringat lagi pada wajah pucat Ibu Nadine, pada genggaman tangannya yang terasa hidup, dan pada aroma wangi melati yang selalu muncul tiap kali ia berdoa di kamar itu. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasa ibu itu minta tolong, bisiknya pada diri sendiri. Suasana rumah begitu sunyi, hanya suara jangkrik di luar jendela. Akhirnya, sekitar pukul 11 malam, Rani memberanikan diri untuk naik lagi ke lantai 2. Langkahnya pelan, seperti mencuri waktu dari ketenangan malam. Saat sampai di depan kamar itu, pintunya tertutup rapat. Tapi seperti biasa, cahaya dari dalam kamar tembus samar melalui celah bawah pintu. Ia membuka perlahan. Begitu masuk, aroma melati itu langsung menyapa hidungnya. Lembut tapi jelas, wangi, ini lagi, gumamnya. Ia berjalan mendekat, melihat wanita tua itu masih berbaring tenang, dengan wajah damai seolah sedang tidur. Tapi kali ini, kulitnya terlihat sedikit lebih segar, tidak sekering beberapa minggu lalu. Rani memegang tangannya. Dan benar saja, kehangatan itu masih ada. Ibu, Rani datang lagi. Ya, Rani cuma mau bacain doa, biar ibu cepat sembuh, katanya sambil duduk di kursi kecil samping tempat tidur. Ia mulai membaca doa dengan lirih. Udara di kamar itu terasa hangat, seolah seluruh ruangan dipenuhi ketenangan. Beberapa menit berlalu, tiba-tiba lampu medis bergetar sedikit, seperti ada aliran listrik yang melonjak. Rani langsung berhenti membaca, menatap alat itu dengan panik. Tapi semuanya kembali normal beberapa detik kemudian. Ya Allah, semoga nggak kenapa-napa, bisiknya. Ia kembali menunduk, mengusap lembut tangan wanita itu. Dan saat itu, ia merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Jemari wanita itu menggenggam tangannya lebih kuat dari sebelumnya. Bu! Rani menahan napas. Wajahnya pucat, tapi matanya berbinar. Ibu dengar suara saya? Ya, tak ada jawaban. Tapi di ujung bibir wanita itu muncul gerakan kecil, seperti ingin tersenyum. Rani tertegun, air matanya menetes begitu saja. Ya Allah, beneran hidup, ucapnya pelan. Suaranya gemetar. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang ajaib. Pagi berikutnya, Rani bangun dengan semangat baru. Ia ingin sekali memberitahu Nadine, tapi teringat ucapan kerasnya kemarin. Akhirnya, ia hanya bisa menjaga rahasia itu sendiri. Setiap kali Nadine datang ke rumah, Rani memperhatikan dari jauh. Wajah Nadine tetap sama, dingin, fokus, tanpa ekspresi. Bahkan, saat ia duduk di kamar ibunya, Rani melihat dari pintu yang sedikit terbuka. Nadine hanya diam menatap ibunya beberapa menit, lalu berdiri pergi tanpa sepatah kata. Bu,
Mama udah nungguin perhatian dari ibu, bisik Rani dalam hati. Ia merasa sedih melihat betapa jauh jarak antara keduanya. Meski hanya terpisah beberapa langkah, hari demi hari berlalu, dan perubahan kecil terus terlihat. Tubuh Ibu Nadine semakin hangat, kadang jari tangannya bergerak pelan tanpa disentuh. Bahkan, suatu kali Rani mendengar suara napasnya lebih dalam, seperti seseorang yang baru saja menghela dengan lega. Tapi semua itu hanya Rani yang tahu. Bu Minah dan pembantu lain tidak pernah memperhatikan. Mereka hanya menganggap Rani terlalu sensitif. Suatu sore, saat Rani sedang menyiram bunga di halaman, Nadine keluar dari rumah dengan pakaian formal rapi, hendak ke kantor. Tapi entah kenapa, pandangannya berhenti sejenak pada Rani. "Kamu yang baru kan?" tanyanya tanpa nada marah, tapi tetap datar. "Iya Bu, saya Rani." Nadine memperhatikan sekilas, lalu berkata, "Kalau kamu kerja di sini, tolong jaga kebersihan dan jangan ikut campur urusan pribadi keluarga ini. Kamu paham?" "Paham? Iya Bu, saya paham," jawab Rani sopan, meski hatinya perih lagi. Nadine kemudian melangkah ke mobilnya dan pergi tanpa menoleh. Namun malam itu, sesuatu terjadi lagi. Sekitar tengah malam, saat Rani sedang berdoa di kamar ibunya, lampu tiba-tiba redup, alat medis berbunyi lembut, dan tangan Ibu Nadine kembali bergerak. Tapi kali ini, matanya sedikit terbuka. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat Rani menahan napas panjang. Ibu, sadar," ucapnya lirih. Namun, mata itu kembali tertutup pelan. Air mata Rani menetes. Ia berlari ke bawah, memanggil Bu Minah dengan panik. "Bu Minah, Ibu di kamar atas gerak lagi." Matanya kebuka barusan. Bu Minah yang setengah mengantuk langsung bangun. "Astaga Ron, kamu yakin?" "Saya yakin banget Bu, sumpah. Tadi saya lihat sendiri." Mereka berdua pun naik ke atas. Tapi ketika sampai di kamar itu, semuanya kembali normal. Ibu Nadine terbaring tenang, alat medis menunjukkan angka stabil, dan tak ada tanda apapun. "Ron, kamu mungkin kecapekan. Yuk, kita turun aja, jangan ganggu dulu," kata Bu Minah lembut tapi tegas. Rani hanya bisa menunduk kecewa, tapi hatinya tidak mau berhenti percaya. Keesokan harinya, Nadine datang dengan dokter pribadi. Ia memeriksa kondisi ibunya seperti biasa. "Masih sama," kata dokter itu. "Tidak ada perubahan signifikan. Tapi tubuh beliau masih kuat." Rani yang mendengar dari balik pintu ingin sekali bicara, tapi ia takut. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap suatu hari nanti Nadine bisa melihat dengan matanya sendiri bahwa ibunya perlahan bangun berkat doa dan ketulusan. Malam berikutnya, Rani kembali ke kamar itu, menatap wajah Ibu Nadine dengan lembut. "Ibu, Rani nggak tahu kenapa Ibu milih Rani buat bantu Ibu. Tapi Rani janji, Rani bakal terus temenin sampai Ibu sadar." Rani yakin Ibu masih dengar. Angin malam berhembus pelan, menebar aroma melati yang semakin kuat. Dan di tengah keheningan itu, suara lembut seperti napas terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Di sisi lain rumah, Bu Nadine belum tidur. Ia duduk di ruang kerja dengan segelas kopi dingin di tangannya, menatap foto ibunya yang tersenyum di masa lalu. Dalam diam, matanya memerah. "Mama, kapan Mama bangun?" Gumamnya pelan, hampir seperti doa yang tak terdengar oleh siapapun. Ia tidak tahu bahwa di lantai atas, doa seorang gadis desa sederhana sedang menjembatani cinta seorang anak dan ibunya. Cinta yang selama ini terpendam di balik dinginnya dinding rumah mewah itu. Malam itu, hujan turun deras sekali. Petir sesekali menyambar, membuat cahaya putih menyilaukan jendela besar di lantai 2 rumah megah itu. Rani duduk di kamar ibunya Bu Nadine seperti biasa, memegang tasbih kecil yang selalu ia bawa. Ia menatap wajah pucat wanita tua itu dengan lembut. Sehari-hari, ia sudah terbiasa mengusap tangan
dan wajahnya dengan kain hangat, membersihkan keringat, mengganti air di vas bunga, dan membacakan doa pelan-pelan. Di luar kamar, semua pembantu lain sudah tidur. Rumah itu sunyi, hanya suara hujan dan detak mesin medis yang menandakan masih ada kehidupan di tubuh lemah itu. Rani menunduk, suaranya bergetar lirih dalam doa. Ya Allah, kalau memang ibu ini masih punya kesempatan buat buka mata, tolong kasih kekuatan. Saya nggak minta opo-opa, cuma pengen lihat keajaiban dari kasih sayangmu. Air matanya jatuh, membasahi punggung tangan Ibu Nadine yang ia genggam erat. Entah kenapa malam itu terasa berbeda. Ada sesuatu di udara. Tubuh wanita itu terasa lebih hangat. Napasnya lebih tenang. Bahkan jemarinya kadang bergerak pelan, seolah merespons setiap lantunan doa. Namun di tengah suasana penuh haru itu, tiba-tiba suara keras terdengar dari luar kamar. Rani. Rani kaget setengah mati. Ia menoleh ke arah pintu. Nadine berdiri di sana dengan wajah penuh amarah. Rambutnya masih basah, bajunya setengah basah kuyup, sepertinya baru saja turun dari mobil di tengah hujan deras. Kamu ngapain di kamar mama? Aku kan udah bilang, jangan pernah masuk tanpa izin. Rani berdiri buru-buru, menunduk dalam. Maaf bu, saya cuma apa? Sok jadi dokter, sok jadi orang suci yang bisa nyembuhin mama dengan doa, teriak Nadine dengan suara yang tinggi dan gemetar. Ia melangkah cepat, memegang kursi di samping tempat tidur, dan menatap Rani tajam. Rani menggigit bibirnya, suaranya lirih tapi mantap. Saya cuma berusaha dengan cara yang saya bisa, Bu. Saya tahu, saya cuma pembantu, tapi saya percaya Tuhan bisa kasih keajaiban kapan aja, buat siapa aja. Nada suaranya tenang, tapi ada ketulusan yang dalam di setiap kata. Hujan di luar seperti ikut berhenti sejenak, dan hanya suara detak alat medis yang terdengar di antara keduanya. Nadine menatap Rani dengan marah, tapi di balik matanya ada sedikit getaran, semacam rasa sakit yang ia tahan. Kamu gak tahu apa yang aku rasain, katanya pelan, tapi penuh emosi. Dokter udah bilang, Mama gak akan sadar. Udah setahun aku nunggu, berdoa, nangis tiap malam, dan hasilnya nol. Sekarang kamu datang, cuma baca doa, lalu berharap keajaiban muncul gitu aja? Rani menatapnya lembut. Saya gak berharap, Bu. Saya cuma percaya. Kadang Tuhan kerja gak lewat cara yang kita pikir masuk akal. Kadang Dia pilih orang biasa buat ngelakuin hal luar biasa. Kata-kata itu membuat Nadine diam beberapa detik. Matanya memerah, tapi egonya masih terlalu tinggi untuk mengaku tersentuh. Ia memalingkan wajah, menatap ibunya yang terbaring. Mama udah terlalu lama kayak gini. Aku udah gak sanggup lagi lihat dia kayak orang tidur tanpa akhir. Suaranya pelan, nyaris pecah. Aku cuma capek, berharap. Rani melangkah satu langkah mendekat, menatap Nadine dengan penuh empati. Mungkin yang ibu butuhin bukan berhenti berharap, tapi belajar percaya lagi. Belum sempat Nadine menjawab, tiba-tiba suara pelan terdengar dari arah tempat tidur. Nadine, suara itu lemah, seperti bisikan halus, tapi cukup jelas menembus keheningan kamar. Nadine langsung terdiam, wajahnya pucat seketika. Apa tadi? Bisiknya pelan. Ia menatap ibunya, tak percaya pada telinganya sendiri. Rani memegang tangan Ibu Nadine yang bergerak pelan. Bu, Ibu dengar saya. Ibu sadar, katanya dengan suara gemetar. Sekali lagi, suara itu terdengar. Nadine, kali ini lebih jelas. Nadine membeku di tempat, dadanya naik turun cepat. Mama, katanya sambil mendekat. Tangannya gemetar hebat. Mata Ibu Nadine terbuka perlahan. Cahaya lembut dari lampu medis memantul di matanya yang sayu. Ia menatap sekeliling, lalu berhenti tepat di wajah Nadine. Senyum samar muncul di bibirnya. Nadine,
anakku." Nadine terisak hebat. "Ya Tuhan, Mama." Ia langsung memeluk tubuh lemah itu dengan air mata yang tak tertahan. "Mama, sadar. Mama, sadar." Rani berdiri di samping tempat tidur. Tangannya menutup mulut. Air matanya ikut mengalir. Ia hampir tak percaya bahwa dua-duanya selama ini benar-benar dijawab. Semua alat medis menunjukkan perubahan. Detak jantung meningkat stabil, tekanan darah membaik, dan napasnya terdengar kuat. Bu Minah yang mendengar teriakan dari atas langsung berlari masuk bersama satpam. Mereka berhenti di depan pintu, terpaku melihat pemandangan yang nyaris mustahil itu. "Astaga, Bu Rahayu sadar." "Ya Allah, Allah," teriak Bu Minah sambil menangis. Suasana di kamar itu berubah menjadi haru luar biasa. Nadine masih memeluk ibunya, menggenggam tangannya erat-erat. "Ma, aku pikir Mama gak bakal bangun lagi." Sang ibu mengelus rambut putrinya dengan lemah tapi penuh kasih. "Mama cuma tidur lama, Nak. Tapi suara kamu dan gadis itu ngebangunin Mama." Nadine menoleh perlahan ke arah Rani yang berdiri di ujung tempat tidur. Wajahnya masih berlinang air mata. Rani buru-buru menunduk. Saya cuma bantu berdoa aja, Bu." Tapi Ibu Nadine tersenyum lembut. "Kamu bukan cuma bantu, kamu yang nolong Mama keluar dari gelap." Kata-kata itu membuat Nadine tak bisa lagi menahan tangis. Ia menatap Rani, dan untuk pertama kalinya sejak gadis desa itu datang, tatapan Nadine berubah. Bukan lagi dingin, tapi penuh rasa terima kasih dan penyesalan. "Rani," suaranya bergetar, "aku minta maaf, aku salah nilai kamu." Rani menggeleng cepat. Suaranya lirih. "Gak apa-apa, Bu, saya ngerti. Saya cuma pengen lihat ibu bahagia lagi sama mamanya." Beberapa jam kemudian, dokter pribadi datang dengan terburu-buru setelah mendapat telepon dari Nadine. Saat melihat kondisi pasien yang sadar penuh, dokter itu nyaris tak percaya. Ini luar biasa. Secara medis, ini hampir mustahil. Beliau koma selama 1 tahun. Dan sekarang, semua fungsi vitalnya kembali aktif. Nadine tersenyum sambil menggenggam tangan ibunya. "Mungkin ini bukan kerjaan medis, Dok, tapi keajaiban." Dokter hanya mengangguk pelan, masih terheran. Keesokan paginya, kabar tentang kesadaran Ibu Nadine menyebar cepat di lingkungan sekitar. Semua penghuni rumah merasa seperti mimpi. Nadine tak berhenti menemani ibunya, memeluk, menyuapi, bahkan tertawa kecil. Setelah sekian lama wajahnya kaku dan dingin. Rani tetap membantu seperti biasa. Tapi kali ini, Nadine sering menatapnya diam-diam, seperti melihat seseorang yang baru ia sadari keberadaannya. "Rani," katanya suatu pagi saat mereka duduk bersama di kamar sang ibu. "Kamu tahu, malam itu, waktu aku lihat kamu di sini, aku marah banget. Tapi sekarang aku sadar, mungkin memang Tuhan kirim kamu buat bantu Mama, juga buat buka mata aku." Rani tersenyum kecil, menunduk malu. "Saya cuma pengen bantu sebisanya, Bu. Waktu saya lihat ibu tidur terus, rasanya kasihan. Kayak beliau masih punya sesuatu yang pengen disampaikan." Ibu Nadine yang sudah bisa bicara dengan pelan, ikut tersenyum. "Anak baik. Tuhan pasti sayang kamu." Rani menatapnya haru. "Saya yang bersyukur, Bu. Bisa lihat ibu sembuh itu udah hadiah paling besar buat saya." Hari-hari berikutnya penuh dengan kehangatan yang dulu hilang. Rumah itu yang dulu sunyi dan dingin, kini dipenuhi suara tawa lembut dan aroma masakan hangat. Nadine sering pulang lebih cepat dari kantor, duduk menemani ibunya sambil bercerita. Sesekali ia meminta Rani duduk bersama mereka. "Rani, kamu asalnya dari mana?" tanya Nadine sambil tersenyum. "Dari desa kecil di Jawa Tengah, Bu. Dulu saya bantu orang di kampung buat cuci dan masak. Tapi karena ibu saya sakit, saya mutusin kerja ke kota," jawabnya dengan nada pelan. "Mama tahu nggak?" kata Nadine
menatap ibunya sambil tersenyum kecil. Kalau bukan karena dia, mungkin Mama gak akan buka mata lagi. Sang ibu mengelus tangan Rani. Kadang keajaiban datang dari tangan yang gak kita sangka-sangka. Rani menunduk, tak bisa menahan senyum haru. Di hatinya, ia merasa hidupnya berubah. Bukan karena uang, tapi karena rasa berarti. Ia datang dengan niat sederhana, ingin mencari pekerjaan demi ibunya. Tapi malah menjadi bagian dari sebuah keajaiban besar yang mengubah hidup keluarga kaya itu. Suatu sore, saat matahari tenggelam dan langit berubah jingga, Nadine menghampiri Rani di taman belakang. "Rani," katanya sambil berdiri di depan ayunan kecil, "aku tahu kamu gak pernah minta imbalan apa-apa, tapi aku gak bisa biarin hal ini berlalu begitu aja. Mulai bulan depan, kamu bukan cuma pembantu lagi di sini. Aku mau kamu bantu jagain Mama secara resmi. Aku anggap kamu bagian dari keluarga ini." Rani terkejut, matanya membulat. "Bu, saya gak pantas." Nadine menggeleng cepat. "Kamu pantas, Ron. Kamu jauh lebih dari yang aku kira. Dan aku janji, aku gak akan pernah lupa apa yang udah kamu lakuin buat Mama." Air mata Rani kembali menetes. Tapi kali ini, karena bahagia, ia menunduk dalam. Suaranya bergetar. "Terima kasih, Bu. Saya cuma pengen terus bisa bantu. Bukan karena uang, tapi karena rasa syukur." Hujan yang tadi membasahi malam pertama kali mereka bertemu, kini berganti dengan langit sore yang hangat. Angin berhembus lembut, membawa aroma melati yang kini selalu ada di taman belakang rumah itu. Bunga yang dulu hanya muncul di kamar sang ibu ketika Rani berdoa. "Mungkin," pikir Rani sambil tersenyum. Wangi itu adalah tanda bahwa doa tulus memang bisa mengubah segalanya. Dan di teras rumah besar itu, 3 sosok perempuan duduk berdampingan. Seorang ibu yang baru pulih dari koma, seorang putri yang belajar kembali mencintai, dan seorang gadis desa yang dengan ketulusan hati menjadi jembatan keajaiban di antara mereka. Sejak hari itu, udara di rumah besar itu seolah berubah. Cahaya pagi terasa lebih hangat, langkah-langkah di lorong yang dulu sunyi kini terdengar hidup, dan senyum mulai sering muncul di wajah yang sebelumnya hanya mengenal dingin dan kesibukan. Rani masih menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Bangun subuh, menyiapkan sarapan, membersihkan taman, dan memastikan segala sesuatu rapi. Tapi kini ia tak lagi merasa seperti orang luar. Ada rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pagi itu, dokter datang untuk memeriksa kondisi Ibu Nadine. Ia masih terlihat takjub setiap kali melihat pasiennya berbicara dan tersenyum. "Secara medis, saya hampir tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi," katanya sambil membuka berkas rekam medis. "Koma selama 1 tahun tanpa perkembangan signifikan. Lalu tiba-tiba sadar dengan kondisi stabil. Ini luar biasa." Ia menatap Nadine, lalu Rani yang berdiri di samping tempat tidur. "Saya hanya bisa berasumsi pasien mengalami respon emosional yang sangat kuat, mungkin karena suara atau sentuhan yang dikenal." Nadine mengangguk pelan. Matanya memandang ibunya yang sedang tersenyum hangat. "Mungkin memang begitu, Dok. Tapi saya yakin ada hal lain yang tidak bisa dijelaskan dengan logika." Rani yang sejak tadi diam hanya menunduk, merasa malu diperhatikan. Ia tidak pernah menganggap doanya istimewa, tapi mendengar kata-kata dokter itu membuat hatinya bergetar. Setelah dokter pergi, Nadine duduk di kursi ruang tamu sambil memandangi cangkir kopi yang mulai dingin. Di dalam kepalanya berputar semua kejadian beberapa minggu terakhir. Malam penuh hujan itu, suara lembut yang memanggil namanya, dan keajaiban yang terjadi di depan matanya sendiri. Ia masih belum bisa percaya, tapi semakin hari semakin sulit menolak kenyataan bahwa ada kekuatan besar yang bekerja melalui tangan gadis desa itu. "Rani," panggilnya lembut. Gadis itu segera menghampiri dengan langkah pelan. "Iya, Bu." Nadine menatapnya lama. Matanya sendu tapi dalam. "Selama ini
Kamu bantu mama? Rani mengangguk. Iya bu, cuma jagain aja, bersihin kamar, sama kadang bacain doa biar nggak sepi. Nadine menggigit bibirnya, menunduk. Kamu nyanyi juga ya? Rani tersenyum kecil. Iya bu, kadang nyanyi lagu-lagu kampung. Soalnya Ibu Nadine waktu itu bilang, waktu muda suka denger lagu daerah. Nadine menarik napas panjang. Air mata yang ia tahan akhirnya menetes pelan. Saya bahkan gak pernah sempat ngomong begitu ke mama selama setahun. Saya sibuk kerja, sibuk nyalahin keadaan, sampai lupa kalau mama cuma butuh didengar. Suaranya gemetar. Kamu tahu Ron, saya pikir uang bisa beli semua. Dokter terbaik, peralatan medis paling canggih. Tapi ternyata yang paling sederhana malah yang paling berarti. Rani terdiam. Ia ingin bicara, tapi tak tahu apa yang tepat. Dalam hatinya, ia tahu rasa bersalah Nadine bukan karena kebencian, tapi karena cinta yang terlalu lama dipendam di balik kesibukan. Bu, katanya pelan, Tuhan kadang gak butuh kita ngelakuin hal besar. Cukup kasih perhatian kecil, tapi tulus. Itu aja bisa nyentuh hati yang udah lama tertutup. Nadine menatapnya lama. Ada ketenangan di wajah gadis itu yang sulit dijelaskan. Sederhana, tapi menenangkan. Kamu tahu, katanya sambil tersenyum samar, kalau setiap kali kamu bicara, aku ngerasa kayak lagi diajarin sesuatu. Rani menunduk, malu. Saya cuma ngomong dari hati aja bu. Sejak hari itu, suasana rumah berubah total. Tidak ada lagi keheningan yang mencekam di malam hari. Nadine sering pulang lebih awal dari kantor. Kadang ia ikut membantu Rani di dapur, meski hasil masakannya sering gosong. Bu Nadine, itu kompornya jangan terlalu besar apinya, kata Rani sambil tertawa kecil. Ah, iya, jawab Nadine sambil panik menurunkan api. Lihat, gara-gara ngobrol sama kamu jadi gosong lagi. Keduanya tertawa. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, rumah itu dipenuhi suara bahagia. Bu Rahayu, Ibu Nadine, juga semakin membaik. Ia sering duduk di taman belakang, menikmati udara pagi dengan selimut di pangkuannya. Kadang Rani menemaninya, membacakan doa, atau sekadar bercerita tentang masa kecilnya di desa. Rani, kata Bu Rahayu, suatu kali, suara kamu waktu baca doa itu menenangkan sekali. Mama dulu sering dengar dari jauh sebelum sadar. Rasanya kayak ada yang manggil dari tempat yang gelap. Rani menatapnya haru. Saya cuma baca doa kecil bu. Mungkin itu yang ibu dengar. Tapi doa itu beda nak, jawab Bu Rahayu sambil tersenyum. Setiap kata kamu keluar dari hati, dan mungkin itu yang bikin mama bisa bangun. Nadine yang mendengar percakapan itu dari teras ikut meneteskan air mata. Ia baru sadar betapa besar pengaruh kehadiran gadis sederhana itu bagi hidup mereka. Tidak hanya menyelamatkan nyawa ibunya, tapi juga mengembalikan hatinya yang dulu dingin dan kaku. Beberapa hari kemudian, Nadine meminta Rani duduk bersamanya di ruang tamu. Ia membawa secangkir teh untuk mereka berdua. Rani, katanya pelan, aku ingin tanya sesuatu. Kalau kamu lagi berdoa di kamar mama waktu itu, apa kamu ngerasa sesuatu? Rani terdiam sejenak. Maksudnya, Bu, maksudku, apa kamu ngerasa kayak ada yang jawab doa kamu? Rani menatap jauh keluar jendela. Saya nggak tahu pasti bu, tapi malam itu waktu listrik padam, saya ngerasa tangan Ibu Rahayu hangat banget. Terus entah kenapa saya dengar suara lembut kayak orang nyebut nama Nadine pelan. Padahal saya sendiri waktu itu nggak tahu ibu punya anak namanya Nadine. Nadine terbelalak, tubuhnya menegang. Kamu dengar nama aku disebut? Rani mengangguk. Iya bu, saya kira saya salah dengar. Tapi ternyata itu bener-bener suara beliau. Mungkin waktu itu antara sadar dan gak sadar, beliau dengar doa saya dan ngikutin suara saya buat balik. Nadine
menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca. Tuhan, berarti Mama selama ini masih dengar. Aku aja yang nyerah duluan. Rani menatapnya lembut. Enggak apa-apa, Bu. Kadang orang kuat kayak ibu cuma butuh waktu buat sadar kalau kekuatan terbesar bukan dari kerja keras, tapi dari hati yang tulus. Sejak percakapan itu, hubungan mereka semakin erat. Nadine sering mengajak Rani makan bersama di meja utama, hal yang dulu tidak pernah terjadi. Bahkan, Bu Rahayu meminta Rani duduk di sampingnya setiap kali makan. Kamu sudah kayak anak sendiri di rumah ini, kata Bu Rahayu suatu siang sambil tersenyum. Mama doain, semoga hidup kamu bahagia, Nak. Rani menunduk, matanya berkaca-kaca. Amin, Bu. Saya juga doain Ibu dan Bu Nadine selalu sehat. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Nadine. Ia ingin tahu lebih dalam siapa sebenarnya Rani. Suatu malam, ketika Rani sedang menjemur handuk di belakang rumah, Nadine menghampirinya. Rani, boleh aku tahu gimana hidup kamu sebelum kesini? Rani berhenti sejenak, menatap langit malam. Gak ada yang istimewa, Bu. Saya cuma gadis kampung biasa. Sejak Bapak meninggal, saya kerja apa aja yang bisa buat biayain Ibu. Kadang bantu orang nyuci, kadang ikut di warung. Tapi karena Ibu sakit, saya mutusin merantau. Waktu Wati, teman saya, bilang ada lowongan di rumah ini, saya langsung coba. Nadine terdiam. Berarti kamu datang ke sini cuma karena ingin bantu ibu kamu? Rani mengangguk. Mantap. Iya, Bu. Saya pikir kalau saya bisa kerja di rumah orang baik, mungkin Tuhan kasih jalan buat ibu saya sembuh juga. Kata-kata itu menghantam hati Nadine seperti batu besar. Ia memalingkan wajah, menahan air mata. Rani, kamu sadar nggak? Apa yang kamu kasih ke aku dan Mama jauh lebih besar dari apapun yang bisa aku balas. Rani hanya tersenyum kecil. Saya nggak ngasih apa-apa, Bu. Semua ini karena Tuhan. Saya cuma jadi perantara aja. Beberapa hari kemudian, Nadine membawa Rani ke rumah sakit, tempat ibunya dulu dirawat. Di sana, dokter menunjukkan hasil pemeriksaan terakhir yang menakjubkan. Pasien tidak hanya sadar, tapi pemulihan otaknya sangat cepat. Secara teknis, ini hampir tidak mungkin terjadi tanpa adanya faktor eksternal yang sangat kuat. Nadine bertanya pelan, faktor eksternal seperti apa, Dok? Dokter tersenyum samar. Bisa jadi dorongan emosional, suara, sentuhan, atau bahkan energi spiritual dari seseorang yang punya hubungan empatik dengan pasien. Kadang, orang yang punya ketulusan luar biasa bisa membangunkan orang dari koma. Kata-kata itu membuat Nadine menatap Rani dengan mata berkaca. Ia akhirnya benar-benar paham. Bukan kebetulan Rani datang ke rumah itu. Bukan sekadar pekerja. Ia adalah jawaban dari doa yang selama ini ia lupakan. Sejak hari itu, Rani bukan lagi sekadar pembantu. Ia menjadi bagian keluarga. Ia ikut menemani Nadine mengurus perusahaan kecil yang dikelola untuk membantu panti asuhan dan keluarga tidak mampu. Bahkan, ia sempat membawa Nadine ke desanya, memperkenalkan ibunya yang kini mulai membaik. Berkat bantuan Nadine juga. Bu Nadine, ini ibu saya, kata Rani, sambil memperkenalkan dengan mata berbinar. Dulu saya datang ke kota, cuma pengen beliau bisa berobat. Sekarang malah beliau yang pengen ketemu orang yang bantu saya. Ibu Rani menatap Nadine dan tersenyum tulus. Terima kasih, Nak, karena kamu percaya sama anak saya. Sekarang dia punya arti hidup lagi. Nadine menahan air mata. Harusnya saya yang berterima kasih, Bu. Karena anak ibu yang sederhana ini, saya belajar tentang arti cinta dan keajaiban. Dan malam itu, ketika Rani duduk di beranda rumah besar sambil menatap langit berbintang, ia memejamkan mata dan berbisik pelan. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau tunjukin kalau doa tulus memang bisa buka jalan yang gak pernah kita duga. Angin malam berhembus lembut.
membawa aroma melati yang sama seperti dulu, tanda bahwa rahasia di balik doa itu bukan sekadar keajaiban, tapi bukti kasih yang menembus batas antara kaya dan sederhana, antara dunia dan harapan. Beberapa bulan berlalu sejak keajaiban itu terjadi, dan rumah besar milik keluarga Nadine kini benar-benar terasa hidup. Dulu, setiap sudutnya dipenuhi hawa dingin dan sunyi. Tapi kini terasa hangat oleh tawa dan percakapan. Bunga di taman belakang yang dulu layu karena tak terurus, kini kembali bermekaran, seolah ikut tersenyum pada setiap pagi yang baru. Burung-burung kecil sering hinggap di pagar, dan aroma masakan dari dapur setiap sore selalu membawa suasana rumah yang damai. Rani kini sudah seperti anggota keluarga sendiri. Ia masih membantu seperti biasa, tapi bukan karena dianggap pembantu, melainkan karena ia sendiri merasa rumah itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ia sering bercanda dengan Nadine di dapur, menemani Bu Rahayu, ibu Nadine jalan pagi di taman, dan terkadang ikut menemani Nadine rapat kecil di ruang kerjanya hanya untuk sekadar membantu menyeduhkan teh. Namun pagi itu, suasana sedikit berbeda. Nadine tampak lebih rapi dari biasanya, mengenakan blus putih dan celana panjang abu-abu. Rambutnya terikat simpel tapi elegan. Ia memanggil Rani dengan nada lembut tapi serius. "Rani, ayo duduk dulu, aku mau ngomong sesuatu," katanya sambil menunjuk kursi di ruang makan. Rani yang baru saja selesai mengepel lantai, langsung mengangguk dan duduk pelan. "Ada apa, Bu?" tanyanya, dengan nada hati-hati. Nadine menatapnya lama sebelum bicara. "Rani, kamu pernah bilang waktu pertama kali datang ke sini, kamu cuma pengen bantu ibumu biar bisa berobat kan?" Rani tersenyum kecil dan menunduk. "Iya, Bu. Itu aja yang saya harapin waktu itu. Saya cuma pengen ibu saya sembuh dan bisa hidup tenang." Nadine menarik napas dalam, lalu tersenyum hangat. "Mulai hari ini, kamu gak perlu kerja lagi di sini, Ron." Rani langsung menatap Nadine dengan mata membesar. "Loh, Bu, saya salah apa? Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Saya gak ada niat." Belum sempat Rani menyelesaikan kalimatnya, Nadine tertawa kecil dan menggeleng. "Bukan gitu maksudku. Kamu gak salah apa-apa, Ron. Aku cuma pengen kamu berhenti kerja karena kamu udah berjuang cukup lama. Sekarang, giliran aku yang bantu kamu." Rani menatap Nadine bingung. "Bantu saya, Bu?" Nadine lalu mengambil sebuah map dari meja, mendorongnya ke arah Rani. "Ini sertifikat rumah baru di desamu. Aku udah beli rumah yang gak jauh dari rumah ibumu. Rumah itu udah aku renovasi, biar ibu kamu bisa tinggal dengan nyaman, dan semua biaya pengobatannya juga udah aku tanggung. Kamu bisa pulang kapan aja kamu mau." Beberapa detik, suasana hening. Rani hanya menatap map itu dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar saat membuka isinya. Ia tak percaya apa yang ia lihat. Ada surat resmi kepemilikan rumah, lengkap dengan namanya di sana. Rani Nuraini. Air matanya langsung jatuh tanpa bisa ditahan. "Bu, saya nggak minta apa-apa. Saya cuma pengen kerja jujur dan bantu orang," ucapnya lirih. Suaranya bergetar. Nadine tersenyum lembut. "Aku tahu, tapi kamu udah kasih kami segalanya, Ron. Harapan, doa, kehangatan yang nggak bisa dibeli dengan uang. Waktu semua orang, termasuk aku, udah nyerah sama Mama, kamu malah percaya. Dan karena kamu, Mama bisa hidup lagi. Jadi sekarang, izinkan aku gantian yang bantu kamu." Bu Rahayu yang duduk di kursi roda di samping mereka ikut tersenyum haru. Ia memegang tangan Rani dan berkata lembut, "Kamu bukan pembantu, Nak. Kamu malaikat kecil yang Tuhan kirim buat nyadarin kami arti cinta dan doa." Rani langsung berlutut dan mencium tangan Bu Rahayu. "Saya nggak pantas disebut begitu, Bu. Saya cuma orang biasa yang kebetulan dikasih kesempatan buat bantu." Bu Rahayu membelai kepala Rani dengan penuh kasih. "Justru karena kamu merasa biasa,
Tuhan kasih luar biasa lewat tanganmu. Sore itu, suasana rumah dipenuhi tangis bahagia. Rani tak berhenti berterima kasih. Sementara Nadine dan ibunya merasa seperti membayar hutang yang tidak akan pernah bisa benar-benar lunas. Hari-hari berikutnya, persiapan untuk kepulangan Rani pun dimulai. Nadine bahkan turun langsung membantu mengepak barang-barang. "Kamu pasti butuh ini," katanya sambil memasukkan beberapa pakaian baru ke dalam koper. "Bu, ini terlalu banyak. Saya udah cukup punya baju kerjasama, baju harian aja." Rani menolak pelan. Nggak usah ditolak, anggap aja hadiah kecil dari keluarga," jawab Nadine sambil tertawa. Beberapa hari kemudian, mereka berangkat bersama ke desa. Rani duduk di kursi depan, sementara Bu Rahayu di belakang, menikmati pemandangan sawah yang membentang di sepanjang jalan. Sesekali Rani memandang keluar jendela. Matanya berbinar seperti anak kecil yang pulang ke rumah setelah lama merantau. Sesampainya di desa, suasana langsung berubah hangat. Tetangga-tetangga menyambut mereka dengan senyum ramah. Rumah baru yang disiapkan Nadine berdiri megah, tapi tetap sederhana. Temboknya berwarna krem, halaman luas dengan pohon mangga di depan, dan teras kecil tempat Rani bisa duduk sor-sor bersama ibunya. Rani berlari kecil ke dalam rumah, menatap setiap sudut dengan mata berbinar. "Bu, ini rumah yang selama ini cuma bisa saya bayangin. Sekarang beneran ada," ucapnya sambil menyeka air mata. Nadine tersenyum bahagia melihat wajah gadis itu. "Kamu pantas dapetin semua ini, Ron." Tak lama, seorang wanita tua keluar dari rumah sebelah. Wajahnya cerah, meski tubuhnya tampak lemah. "Rani, anak ibu akhirnya pulang." Rani langsung berlari, memeluk ibunya erat-erat. Tangisnya pecah. Begitu juga ibunya yang tak kuasa menahan haru. Nadine dan Bu Rahayu berdiri di depan halaman, ikut meneteskan air mata melihat pelukan ibu dan anak itu. Malamnya, mereka makan bersama di halaman rumah baru Rani. Lampu gantung kecil berkelap-kelip, suasana begitu hangat. Rani menyuapi ibunya sambil sesekali tertawa. Sedangkan Nadine dan Bu Rahayu hanya saling pandang, menikmati kebahagiaan sederhana itu. "Bu Nadine," kata Rani pelan, sambil menatap bintang, "dulu saya sempat mikir kalau hidup saya nggak akan berubah. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lebih besar dari apa yang saya bisa bayangin." Nadine tersenyum. "Iya Ron, kadang Tuhan kasih jalan lewat cara yang kita nggak sangka." "Siapa sangka niat kamu buat jadi pembantu malah jadi jalan buat nyembuhin mama." Mereka semua terdiam sejenak, menikmati ketenangan malam. Angin berhembus pelan, membawa suara jangkrik dari sawah yang jauh di belakang rumah. Rani memejamkan mata dan berdoa dalam hati. "Terima kasih Tuhan, karena Engkau pakai saya yang kecil ini buat sesuatu yang besar." Beberapa minggu setelah itu, kehidupan Rani benar-benar berubah. Ia tidak lagi bekerja sebagai pembantu, tapi Nadine membantunya membuka usaha kecil di desanya. Sebuah toko bahan makanan dan perlengkapan rumah tangga. Nadine bahkan mengajarkan dasar-dasar bisnis padanya. "Rani, kamu punya ketulusan dan kejujuran. Itu modal paling penting dalam bisnis. Uang bisa dicari, tapi hati yang tulus itu langka," kata Nadine saat mengajarinya cara mencatat pengeluaran. Rani tertawa kecil. "Kalau gitu, saya belajar dari orang yang dulu katanya dingin banget, Bu." Nadine pura-pura cemberut. "Hei, jangan gitu dong. Aku tuh cuma dulu lupa caranya ngerasain." Mereka berdua tertawa, tapi di balik tawa itu ada rasa syukur yang dalam. Mereka tahu hidup mereka sudah saling mengubah. Beberapa bulan kemudian, toko kecil milik Rani berkembang pesat. Banyak orang desa yang datang bukan cuma buat belanja, tapi juga sekadar ngobrol dan meminta saran. Rani selalu melayani dengan senyum dan sabar. Kadang, kalau ada yang butuh tapi belum bisa bayar, ia izinkan mereka berhutang. "Yang penting jangan lupa bayar,"
Kalau udah ada rezeki, katanya lembut. Sikap itu membuat semua orang menghormatinya. Ia jadi sosok panutan di desanya. Gadis sederhana yang tak cuma membawa perubahan untuk keluarganya, tapi juga untuk lingkungan sekitarnya. Suatu sore, Nadine dan Bu Rahayu datang berkunjung lagi. Saat melihat toko kecil itu ramai dikunjungi warga, Nadine hanya bisa tersenyum bangga. "Lihat tuh, Ma, anak ini benar-benar luar biasa," katanya sambil menepuk bahu Rani. Bu Rahayu menatapnya penuh kasih. "Mama udah bilang dari dulu, Rani bukan orang biasa." Rani menunduk, menahan tangis haru. "Kalau bukan karena Ibu Nadine dan Bu Rahayu, saya nggak akan bisa kayak gini." Nadine menggeleng pelan. "Bukan karena kami, Ron. Karena kamu yang punya hati bersih dan niat baik. Tuhan cuma pakai kami buat bantu kamu. Sama kayak kamu dulu jadi jalan buat bantu kami." Sore itu, mereka duduk bertiga di beranda rumah Rani. Matahari perlahan turun di ufuk barat. Langit berubah jingga dan udara desa terasa damai. Tak ada kata yang lebih tepat untuk menggambarkan suasana selain syukur. Rani menatap jauh ke langit dan berbisik pelan. "Dari niat kecil jadi pembantu, Tuhan justru kasih saya kesempatan buat belajar banyak hal. Tentang kasih, kesabaran, dan keajaiban yang gak bisa dijelaskan dengan logika." Nadine menatapnya dan tersenyum. "Dan buat aku, kamu adalah pengingat kalau cinta dan doa tulus bisa nyembuhin apapun, bahkan hati yang udah lama beku." Bu Rahayu mengangguk pelan, menatap keduanya penuh kasih. "Lihatlah, anak-anak, Tuhan itu gak pernah salah pilih siapa yang jadi alatnya." Hari mulai gelap, tapi cahaya hangat di hati mereka tetap menyala. Rani menatap kedua wanita yang kini sudah ia anggap keluarganya, lalu tersenyum bahagia. Dalam hatinya ia tahu hidup tidak lagi sama. Dari niat kecil untuk jadi pembantu, ia justru diberi peran besar untuk menyembuhkan, menyatukan, dan mengajarkan arti cinta yang sesungguhnya. Dan sejak hari itu, Rani belajar satu hal yang akan selalu ia ingat sepanjang hidupnya. Bahwa niat baik sekecil apapun, bila dilakukan dengan tulus, bisa mengubah hidup banyak orang dan membuka pintu keajaiban yang tak terduga. Ya, dan itulah cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau teman-teman berkenan, silakan jawab salam di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.